Ini Sontoloyo bin Bahlul menurut saya ini orang. Ya, orang-orang ini memang sudah gila. Udah lepas aja jilbab kamu kalau bicara begitu. Karena tidak ada yang namanya agama itu ya. Begini. Nggak pakai otak. Nggak. Ada otak tapi nggak dipakai. Nah, ternyata otak yang kecil itu adalah si Tifa. Tifa sendiri. Ini adalah orang yang paling kurang ngajar se-Indonesia. Nah pertanyaan ini apa? Bukan perlawannya dari Pak Jokowi misalnya. Nah ini dikejar-kejar Boyer nih. Ya. Nah, pertanyaannya, Mas Mosato, tolong koordinasi teman-teman di akar rumput untuk kita nepalkan teroris. Saya angkat tangan ya. Kalau kalian mau silahkan. Selamat malam Abang. Malam Mirjan, sehat sih. Terima kasih Abang sudah berkenan hadir kembali di Mosato. Dan narasumber wajib ya teman-teman. Seperti biasa kita akan membahas tentang teroris. Kita akan membahas lebih banyak lagi ya. Kemarin semua organ relawan Jokowi, Prabowo dan Gibran ke Mabes Polri ya. Mungkin teman-teman sudah menyaksikan pemberitaan di televisi ataupun di beberapa kanal-kanal YouTube dari tim relawan ataupun pemberitaan di media daring ya. Nah, kita akan menggali lebih jauh ini mengenai follow up teroris yang sampai saat ini ya masyarakat masih penasaran. Kok belum tersangka lama sekali? Ya, kita juga dong. Ya, ini gimana Bang tanggapan dengan adanya kemarin menyurati ke Mabes Polri? Ya, jadi kita memang seluruh relawan ya dari sebetulnya minggu kemarin ya kita juga sudah rapat Kamis tanggal 2 Oktober ya. Adalah rapat perdana kita bersama semua teman-teman relawan Jokowi Prabowo Gibran ya untuk berdiskusi mengenai politik terkini khususnya mengenai ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran yang selalu dikatakanlah diduga palsu dan sebagainya oleh pasukan teroris ini yang membuat kita semuanya jadi gerah sebetulnya. Dan muak dengan tingkah laku masyarakat Indonesia gerah ya. Masyarakat Indonesia. Karena ini sepertinya mereka ini merasa sebagai kelompok yang kebal hukum. Dengan semena-mena ya membuat semua institusi aparat penegak hukum, institusi negara itu adalah tidak ada artinya di mata mereka. Ya pertanyaan kita kan ada apa dengan aparat hukum kita ini dan juga ada apa kenapa mereka yang bukan siapa-siapa itu bisa menjadi seperti itu gitu loh. Apa mungkin mereka di backingi di sana Bang ya? Ya kalau kita lihat pasti ada backingnya lah, nggak mungkin nggak ada backing masalah ini karena urat takutnya putus, sudah nggak ada lagi urat takutnya. Bayangkan yang namanya ini Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Orang itu selalu mengatakan menduga ya. Tapi dia mengatakan itu palsu. Dan terus mengatakan palsu terus. 6 bulan terus dia melakukan hal yang itu. Ya. 6 bulan itu Pak Jokowi itu melaporkan. Tapi sebelum-sebelumnya. Sangat gencar. Saya ingat itu bulan Desember itu sangat gencar sekali dia melaporkan itu. Ya artinya nggak mungkin kalau mereka itu berdasarkan yang katanya namanya scientific penelitian ya. Tidak ada bicara scientific penelitian di situ. Yang dia lakukan ini adalah memang mencari celah-celah untuk bisa mendowngrade Presiden Jokowi, tidak membicarakan apa sih hasil yang dihasilkan oleh Pak Jokowi selama menjadi presiden selama 10 tahun. Tidak ada bicara tuh kebijakan dia. Ya bagaimana Indonesia sentris itu terbangun apakah mereka bicarakan tuh? Tidak sama sekali. Seolah-olah dinafikan, seolah-olah mereka itulah yang merasa bahwa pemilik negeri ini karena selalu mengatakan atas nama rakyat. Rakyat yang mana nih Jan? Ini Sontoloyo bin Bahlul menurut saya ini orang. Benar ya. Jadi itulah 6 bulan berlalu setelah Pak Jokowi menyerahkan laporan kepolisian ya ke Polda. Beliau sendiri yang datang gitu loh. Tidak diwakilkan dan sebagainya karena ini memang delik aduan absolut ya. Jadi harus sendiri memberikan itu. Nah, jadi yang kita lihat ini sepertinya ada pembiaran. Ada pembiaran ini? Ya, sepertinya ada pembiaran. Apa mungkin dengan pergantiannya Kapolda baru di Metro Jaya sana, sehingga mungkin terjadi adanya sedikit beradaptasi dengan suasana baru begitu mungkin?
Ya, jadi kita sih berprasangka baik ya. Berprasangka baik, oke, baik. Kalau kita menurut data itu, bahwasanya ada 500 alat bukti. 500 alat bukti. Ya, kemudian ada 100 saksi pelapor dan saksi ahli. Iya. Ya, kita memaklumi itu. Memaklumi itu, ditambah lagi ada case yang luar biasa, yaitu masalah kemarin demonstrasi. Itu juga butuh perhatian dan fokus yang sangat luar biasa dari seluruh aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus ini. Karena kasus ini sudah atensi dari nasional maupun atensi dari internasional. Tapi kan kasus ijazah Pak Jokowi ini kan lebih dulu daripada kasus itu. Artinya kalau mau dilihat ya presentasi penyelesaian di penyidikan itu katakan mungkin 60-70% lah gitu. Dengan adanya gelar perkara kemarin. Lalu kasus yang demonstrasi itu pun sudah diselesaikan nggak sampai 1 bulan, Abang. Ya, jadi memang begini. Makanya saya katakan tadi ada atensi nasional dan atensi internasional untuk case yang dinamakan case demonstrasi itu. Ya, kita paham lah untuk itu. Ya, tapi ini sudah sebulan ya. Jadi ya sekarang lah saatnya fokus kembali para penyidik itu yang menyelesaikan yang tertunda. Menyelesaikan yang tertunda. Tapi fungsi kita sebagai masyarakat Indonesia memberikan juga pengawasan gitu loh. Memberikan informasi, memberikan bukan desakan atau penekanan ya. Kita mesti harus harus mengklirkan tuh. Karena kita tidak ada intervensi hukum untuk desakan di sini artinya kita desakan bahwa kita percaya mengingatkan kepada para penyidik, loh ini ada case yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia untuk segera diselesaikan. Karena apa? Karena mereka ini sudah semena-mena, mereka ini sudah tidak ada lagi adabnya, dan mereka ini adalah, mohon maaf, sudah tidak waras lagi sebagai manusia normal. Ya, coba kita lihat ya. Kemarin kalau dia bicara ada satu case yang bisa diterima oleh akal nalar kita dan masyarakat publik. Dia akan munculkan case baru lagi. Di luar nalar kita. Apa case-nya? Ya kemarin coba kita lihat. Dia datang ke makam. Ke makam ibunda almarhum Ibu Sujiatmi. Ini kan luar biasa. Mau apa dia datang sana? Kalau dia datang sana, ini kan makam keluarga. Kalau dia datangnya berdoa. Syariat yang secara Islam gitu kan, berdoa, makam dia tabur bunga untuk tabur bunga misalnya, izin misalnya gitu ya, ataupun mereka datang minta maaf ke keluarga Pak Jokowi, bisa begitu minta maaf ke situ. Harusnya jadi membuat konten di sana dan membuat fitnah di sana ini melampaui nalar kemanusiaan, nggak punya dan mempunyai nalar bahwasanya orang-orang ini memang sudah gila, gitu loh. Tidak hanya gila, Bang, semakin nggak jelas arah tujuannya mereka ini. Ijazah Pak Jokowi kah atau keluarga Pak Jokowi ini? Jadi itu yang Pak Jokowi pernah bilang. Nanti setelah ijazah, ya kan? Nanti itu adalah ijazahnya Gibran. Nanti juga ijazahnya Kaisang. Nanti ijazahnya Jan Etes. Nanti juga adalah buku nikah, surat tanah, bla bla bla. Katanya mau bilang buku apa? Gibran Black Paper. Yang saya tahu tuh black paper itu lada hitam. Lada hitam ya. Jadi kalau kita lihat itu, ya. Benar, apakah dia berdiri? Tidak. Mereka itu ada di belakang itu. Ini kalau kita melihat ini ya, Abang, dengan pola permainan mereka ini yang seperti bola salju artinya seharusnya ini sudah tahap akhir, mereka harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan segera ditahan ya, karena kegaduhan yang mereka lakukan ini. Ini merembet lagi kemarin ke makam ibunda itu, yang akhirnya apa? Mempolitisasi makam. Nah, ini tentu kan kita walaupun bukan bagian dari keluarga inti Pak Jokowi, tapi karena kita punya dukungan moral yang luar biasa. Ini kan sesuatu yang sangat biadab dan bajingan. Kita katakan seperti itu. Betul. Karena memang mempolitisasi orang yang sudah meninggal. Betul. Ini sesuatu yang sangat seperti apa tadi, tidak berpikir kemanusiaan. Di luar nalar kita. Karena mereka ini mereka orang-orang gila semua. Tidak punya rasa empati sama sekali dalam dirinya. Nah, herannya itu Tiva itu begini bilang.
mendapatkan informasi dari warga sekitar. Katanya seperti itu. Nah, saya punya pertanyaan ke abang ini. Ini kan masyarakat di Solo ini kan punya kedekatan emosional dengan Pak Jokowi. Ya kan? Dimana ketika belakangan ini Pak Jokowi walaupun sudah pensiun, sempurna, tapi tetap berusukan kemana-mana, membantu masyarakat, kasih sembako dan sebagainya. Sekarang masyarakat Solo mana? Bahkan sudah ada buku yang menuliskan tentang santunan, sopan santun ibunda dari Pak Jokowi. Ya. Nah, itu gimana tanggapan abang soal? Saya satu gampang aja, kan saya selalu mengatakan setiap dia akan munculkan aktor-aktor baru. Aktor baru, ya kan? Ya kan? Mengkambing hitamkan orang gitu. Ya, membuat suatu narasi-narasi ya baru, narasi-narasi fitnah. Tinggal dia akan mencari objek yang mana untuk difitnah. Dan dimunculkan salah satu pendukung hasil dari fitnah itu. Oke. Ya kan? Untuk mendukung cerita, pattern alurnya, atau pattern cerita itu akan pertama adalah objek yang memang ada hubungan dengan Pak Jokowi. Oke. Yeah. Kedua, setelah itu ada objek itu, dia buat patternnya. Ya, alur cerita. Kemudian dia munculkan aktor barunya. Yang dia katakan dari Solo. Ya, dia kan lucu. Ibu Iriana pun diungkit-ungkit juga bahwa dia tidak lulus dan sebagainya. Apa hubungannya? Jadi memang ini kebenciannya kalau di agama itu dan neraka jahanam, betul. Neraka jahanam. Neraka jahanam orang-orang ini. Udah lepas saja jilbab kamu kalau bicara begitu. Karena tidak ada yang namanya agama itu ya. Begini, ya agama itu. Jangan kau buka aib saudaramu. Ibaratnya kamu itu memakan bangkai. Bayangkan, kau usah berlindung kau dalam agama untuk bicara itu. Karena sifat dan tingkah lakumu itu bukan seorang yang memeluk agama yang benar. Bayangkan, lakukan itu. Karena itu sangat sadis ya. Artinya kalau kita lihat mengerikan sekali ya. Kalau kalau saya katakan mereka ini nih seperti kalau kata Bang ada Armando ya mengatakan nggak pakai otak. Nggak pakai otak. Ada otak tapi nggak dipakai. Nah sekarang logikanya. Gampang aja nih. Gimana itu? Ingat nggak di bukunya si Tifa itu? Dia mengatakan Pak Jokowi otaknya kecil. Oh iya. Dia menganalisis soal itu. Itu kan. Akhirnya terjawab. Ternyata otak yang kecil itu adalah si Tifa. Tifa sendiri. Ya, bukan yang lain tapi si Tifa sendiri yang otaknya kecil. Karena apa? Gampang aja kalau kita lihat narasi-narasinya dia itu. Iya. Cara ngomongnya apa? Bermasalah buat saya. Sangat bermasalah. Penuh dengan fitnah. Dia mengaku sebagai ahli. Nah ini satu lagi nih, abang ketika dia menganalisis keluarga Pak Jokowi dari sisi genealoginya. Nah ini kan dia seolah merupakan bagian dari keluarga Pak Jokowi. Seolah dia tahu. Dengan begitu kan artinya dia mengatakan, oh Pak Jokowi ini bukan anak dari Ibu Sujiatmi. Dia mau ngomong apapun, Irjan, itu semua mulutnya mulut sampah. Artinya itu, dia mau analisis atau apapun buat kita. Saya pernah katakan, kalau membuat buku itu, perhatikan yang namanya itu adalah adabnya juga. Adab, iya. Ya, kita garis bawahi kata adab, ya. Bertamu ke rumah orang. Bertamu ke rumah orang kita ada adabnya. Assalamualaikum. Kita mau datang ke rumah orang, kita juga minta izin. Saya mau datang. Kan bukan begitu. Iya, sepakat ya. Benar. Apalagi pergi ke makam, adabnya. Orang Jawa kan junjung tinggi banget ya soal adab ya. Masalah adab soal adab. Kita tahu bahwa orang Jawa adabnya sangat sopan sangat santun gitu. Apalagi ya itulah. Tapi saya salut atas jawaban pertanyaan ya. Atas jawabannya Mas Gibran. Iya. Kan Mas Gibran mengatakan ya terima kasih Pak Suryo dan kawan-kawan itu berkunjung ke makam kakek dan nenek, ke makamnya saya, kan omanya, ya kan, omanya kan, sama opanya itu kan, artinya apa? Itulah jawaban seorang yang cerdas secara emosional. Iya. Ya. Tapi yang marah kenapa semua pendukung beliau, ya, yang geram ya beliau kepada mereka semua itu. Artinya apa? Yang mendukung dia juga pasti juga akan gerak. Iya. Itu saya tidak diharapkan oleh mereka bahwa pemikiran mereka itu sebagai seorang yang intelektual, ternyata adalah seorang
yang gila menurut saya. Berarti abang yakin bahwasannya dalam kubu teroris itu, karena ulah Tifa dan Roy ini, akhirnya mereka ini menjadi bingung ini, gara-gara ini keluar dari rel kan ibaratnya. Keluar dari rel sama. Kan kita bilang, kalau kita berargumen, ayo kita argumen. Iya. Substansi yang kita argumentasikan. Iya. Jangan di luar konteks dari substansi. Menyerang sosok dari pribadi seorang. Wah, itu keterlaluan. Orang Pak Jokowi. Iya. Apalagi keluarganya ini ya. Apalagi mainkan dengan keluarga yang tidak ada berhubungan sama sekali dengan konteks yang kamu katakan meneliti ijazah Pak Jokowi. Iya. Ini kan tergambarkan semua. Iya. Artinya memang bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka itu memang menghancurkan reputasi Pak Jokowi bersama keluarga. Apa ujungnya? Iya. Ujungnya tetap 2029. 2029 ya? 2029 ujungnya. Berarti, ya kan? Karena mereka ini menurut saya mungkin dikejar-kejar oleh bohirnya. Oh iya. Ya kan? Kok nggak berhasil? Berhasil. Kok semakin kuat? Kok semakin ada perlawanan? Nah pertanyaan ini apa? Bukan perlawanannya dari Pak Jokowi misalnya. Nah ini dikejar-kejar bohir nih. Nah, pertanyaannya, artinya gini, dengan mandeknya kita katakan mandek di pihak kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya, apakah bohir ini berhubungan dengan Polda? Nah, tapi saya bisa jadi. Mungkin saya disclaimer dulu untuk ya. Mandek katakanlah agak stagnan, mungkin 2 mingguan. Tertahan itu saya masih sujungnya baik aja. Persangka baik bahwasanya karena memang fokus pada yang kemarin di hasil demo itu. Tapi sekarang ini kan sudah clear lah ya. Artinya memang sudah kembali untuk fokus menyelesaikan. Mendesak itu. Untuk meningkatkan status hukum ketersangka dengan adanya gelar perkara lagi kalau itu sudah komplit. Menurut saya kan sudah komplit nih, kita sudah punya cukup 2 alat bukti. Sudah terakhir kan kita punya saksi ahli kan sudah selesai. Sudah selesai, Pak Joshua sudah selesai kan ya kan, alat buktinya ratusan misalkan sudah komplit semua. Ya sudah, lakukan dengan gelar perkara. Undanglah secara terbuka. Undang aja misalnya Komnas HAM, Polnas. Kayak waktu kemarin di Barreskrim. Untuk menguatkan itu misalnya. Kan? Biar tidak ada yang dikatakan mereka merusak lagi nama Polri di mata publik yang dia selalu membuat provokasi untuk Jadi kita mendorong secara moral memberikan atensi bahwa masyarakat yang dia katakan rakyatnya dia, versi dia itu, ini kita lebih besar lagi. Karena apa? Adalah seluruh masyarakat Indonesia. Bukan bicara versinya dia hanya sekelompok orang itu saja. Bayangkan diaspora juga mau membackup kita untuk terus berjuang menegakkan kebenaran itu. Dan kebenaran itu hanya bisa dibuktikan nanti di pengadilan melalui proses-proses dari gelar perkara itu, kemudian penetapan tersangka, mereka masuk di dalam penjara, segera diselesaikan menjadi P21, naikkan di pengadilan, bertarunglah di sana di pengadilan bukti-bukti yang ada. Berarti abang, ketika dengan adanya gelar perkara baru lagi, apa yang dilakukan oleh si Bonatua Silalahi itu di KPU, ijazah itu berarti nggak dipakai dong. Jadi saya begini, apa yang dilakukan Bonatua Silalahi itu? Apakah dia seorang peneliti? Ngaku peneliti independen, tapi suruhan. Dan satu lagi, tapi siapa yang gede si Sentana itu? Oh iya si Michael. Si Michael Sinaga Michael Sinaga, ya kan? Ini orang so tahu. So tahu dan juga menurut saya dia mengaku lulusan dari London gitu kan. Tapi mohon maaf, kalau dari gaya bicara dia ngaku wartawan, saya pertanyakan apakah dia seorang wartawan? Saya rasa bukan seorang wartawan. Apakah dia yang mengatakan bahwa dia wartawan utama? Apakah dia mempunyai PWI? Iya, itu yang pertanyakan. Itu bisa pertanyaan. Prosesnya. Wartawan utama tuh usianya 40-an ke atas, abang. 50-an. Kita paham itu. Jadi itu kita bisa cek aja nanti di PWI. Dan saya rasa tidak ada.
Nah, mungkin dia bikin di pasar pramuka. Oh iya, bisa jadi. Dia punya lisensinya kan? Iya. Lisensinya itu. Benar. Nah, jadi ya kalau kita kembali yang tadi namanya ijazah yang fotokopi KPU. Salinan yang dilegalisir oleh KPU. Itu sudah diuji di lapor. Udah diuji di lapor. Dari yang namanya di 2005 yang di KPU Solo, DKI, sudah dikumpulkan sebagai materi nanti di persidangan. Dan sudah diuji di lapor. Memang gaya mereka ya ingin satu mempengaruhi publik. Dan juga media massa, kalau media mainstream, nah ini bagus nih, akan naik lagi kan? Pasti akan ada rating dan pasti ada akan iklan. Ya, kan begitu. Dia naik lagi. Kalau kita melihatnya kita ketawa. Iya. Seluruh rakyat Indonesia berbahagia, kita sudah mendapatkan. Coba. Mereka yakin sekali dengan salinan ijazah itu. Padahal yang aslinya kan di Pak Jokowi yang sudah disita oleh itu kan? Di Garuda TV. Saya sendiri loh. Dua orang itu Roy Suryo, kemudian ada si Maca, terus ada satu pengamat politik, tapi pro-nya ke sana, ya kan? Tahu itu. Ya, tahu kan? Saya sendiri, saya menjelaskan dengan pasal dari Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu KPU, iya. Sampai saya jelaskan juga dengan turunannya itu soal penjabaran. Iya. Mereka tetap aja, ini yang melebihi dari asli. Melebihi dari asli. Karena ini yang dipakai di KPU. Ini orang sontolo. Ini orang nih. Orang ini bodoh bener saya bilang. Saya bilang ini pertanyaan bodoh buat saya. Tanya saya 2005 apakah Pandi bisa melihat itu? Itu pertanyaan bodoh buat saya. Memang... Itu pasti akan sama karena undang-undangnya mengatakan demikian. Iya. Fotokopi salinan ijazah dan dilegalisir. Kalau 2005 sampai dengan 2019 pasti akan berbeda orangnya. Iya. Tapi terpenting di dalam undang-undang itu tidak perlu membawa yang namanya ijazah asli. Karena dengan ada legalisir dari institusi yang menerbitkan ijazah itu, itulah yang dipakai. Asli. Iya. Seperti benar ya pemirsa ini dikonfirmasi oleh Bang Andi. Tahapan demi tahapan dalam pencalonan Pak Jokowi sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, bahkan presiden 2 kali. Kenapa baru sekarang dia mau cari di KPU? Logikanya apakah mereka mau salah? Logikanya lucu juga buat saya. Kalau kau seorang wartawan, kau cari. Kenapa kau minta sama saya? Dia cari masalah, Bang. Makanya dia ngaku wartawan atau mengaku satu lagi itu Bonatua lain ngaku sebagai peneliti. Ternyata dia. Cek apa dia? Si Bonatua itu? Ikut sama Sentana. Kerja masih Sentana. Digaji kali ya, Bang. Muncul dadakan, tiba-tiba. Kan saya bilang, mereka itu pasti akan ada munculkan aktor yang pansos. Aktor pansos. Mungkin gini ya, mereka kekurangan orang yang mau ibaratnya dukung mereka secara intelektual. Cari baru lawan kita yang artinya kami validnya data seperti apapun dan itu fakta loh. Lembaga pendidikan yang mengeluarkan dan divalidasi oleh lembaga negara. Apalagi dalam hal ini penyelenggara pemilu itu. Yang mohon maaf mereka ini goblok banget ya. Yang dia bilang novum. Itu bilang novum. Novum itu ketika sudah infra. Benar. Sudah di pengadilan. Berarti namanya novum. Novum. Ya. Lo ngasih yang namanya ijazah. Memang dia poinnya sih satu kalau saya. Undang wartawan, press conference. Dan menggunakan plot twist. Dengan menggunakan kata-kata yang mungkin orang awam bilang, wah hebat. Wah dia benar. Ya. Meracuni masyarakat dengan penemuan dia. Seorang dia menemukan. Seorang dia menemukan itu. Dulu kan saya challenge. Berbohong lagi nih dia. Saya mempunyai ijazah asli Pak Jokowi dari teman-teman Pak Jokowi seangkatan beliau dan lulus dengan sama-sama dengan beliau. Iya. Tunjukkan. Apakah ada? Bohong besar menurut mereka. Nggak ada. Sama hal juga waktu itu kan siapa Rismo atau siapa itu yang bawa format ijazah itu tapi kan nggak tahu punya siapa itu kan. Iya. Saya juga gini challenge pada teman-teman
pemirsa dari Mosato TV. Ini ada yang terlewatkan dari kita mengenai ijazahnya salah satu teroris itu, yaitu Rismond. Ya. Yang diduga palsu dari Universitas Yamaguchi. S2 dan S3-nya. Apakah ini juga kita akan LP-kan? Tolong nanti. Oh ya, harus tulis di komentar. Tulis di komentar. Ya, kita harus LP-kan ini. Kita akan LP-kan dan kita sama-sama LP-kan. Ya. Bukti-bukti sudah jelas itu ada. Ya. Bagaimana menurut pemirsa dari Mosato TV? Ya, kalian harus tulis di bawah ya. Kita LP-kan ijazahnya Rismond dan ijazah Rismond ya. Ijazah Rismond ya yang diduga palsu ya. Itu kan paling enggak Universitas Mataram, paling enggak karena dia pernah mengajar situ. Harus bersuara. Harus bersuara Unram itu. Dia kan punya NIP, Abang, Rismond ini. Punya NIP. Karena begini, kalau itu ijazahnya palsu yang dia gunakan, ini luar biasa. Indonesia seperti tercoreng. Ya. Kenapa saya bilang tercoreng? Dia mengaku ilmuwan. Ya. Ternyata ini adalah, kalau diduga palsu itu ternyata benar, ini adalah orang yang paling kurang ngajar se-Indonesia. Ya. Institusi pemerintah semua dibilang adalah dilecehkan dan direndahkan marwahnya. Iya. Kepolisian Republik Indonesia dia minta bubarkan. Iya. Dan membuat tuduhan-tuduhan fitnah kepada mantan pejabat, mantan Kapolri dan juga ya petinggi Polri masih menjabat sekarang. Woi, sadis itu. Bayangkan seperti itu. Sedangkan dia tuh siapa sih di sini? Iya. Nothing. Apa kontribusi untuk negara? Tidak ada sama sekali. Iya. Ya, tapi yang dia lakukan adalah maling teriak maling, dan dia hidup dari kebohongan-kebohongan itu dengan menggunakan ijazah palsunya, ya, untuk menjadi seorang peneliti, menjadi seorang pengajar. Iya, iya. Saya tidak bicara ijazah S1 atau S2-nya yang di UGM. Ijazah doktornya ini yang tapi adalah S2 yang dia katakan dan S3 yang dikatakan dia Yamaguchi. Kita sudah punya banyak bukti. Banyak bukti. Jadi kita ingin melihat apa yang dia lakukan, ya, sampai di mana dia lakukan. Kita akan hadap. Kita kejar ya. Nah, Bang, ini omongkan soal ijazah Mas Gibran dengan penyetaraan ini. Nah, dalam PKPU kan, kita tampilkan ke layar ya teman-teman, biar teman-teman tahu ya, dan sambil kami bacakan ya, biar clear. Tidak terlewatkan ya. Supaya tidak terlewatkan. Kemarin debat sana sini soal penyetaraan ijazah dengan Rusur waktu di CNN ya. Surat keterangan lain ini bilang apa? Ini bodong atau apa semua. Ini tandanya apa? Dia nggak baca pasal. Dia nggak baca PKPU ya. Nomor berapa ya? Lupa Bang? Tahun 2023 ya. PKPU nomor 19 tahun 2003 dan harus teliti ada pasalnya. Di sini ada pasal 18. Nah, ini Abang akan menjelaskan. Kapok kalian. Jadi ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh aktor baru namanya Subhan Palal itu, yang menggugat Mas Gibran, yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu tidak lulus SMA, ya kan? Karena SMA-nya itu ada di luar negeri, ya kan? Tapi ketika terus apa yang harus dilakukan? Kalau dia lulusan luar negeri, dia harus sekolah lagi ulang. Indonesia, ambil paket C. Kita catat itu loh, apa yang diomongkan. Catat ya, dia suruh paket C. Ketika saya tanyakan, Pak Prabowo adalah dari SD sampai SMA adalah lulusan dari luar negeri. Apa yang dia jawab? Beliau kan lulusan Akmil di Magelang. Artinya sah. Inilah pertanyaan-pertanyaan bodoh yang dijawab orang-orang yang merasa pinter. Merasa pinter tapi ternyata bodohnya kuadrat. Berbicara tentang undang-undang KPU yang dia katakan nomor 7 2017. Ini ada undang-undang KPU lagi. Nomor 19 tahun 2023 yang paling baru. Dan selalu itu ada yang namanya penjelasan dari undang-undang yang pertama.
namanya surat keputusan. Ya. Gitu, surat keputusan KPU. Ya. Nanti ditampilkan. Saya tampilkan ya, teman-teman. Itu jelas sekali kita lihat bahwasanya mereka ini tidak membaca undang-undang KPU itu pasal 19 tahun 2023 yang terbaru. Kita hanya bacakan. Surat keterangan. Coba bisa bacakan. Kita bacakan ya. Saya bacakan abang ya, sambil teman-teman perhatikan di layar ya. Bacakan aja. Ini Undang-Undang PKPU nomor 19 tahun 2023 ya. Setahun sebelum Pilpres. Ya. Ya kan, ingat itu. Huruf M, kita langsung ke huruf M. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nah, teman-teman ingat kan huruf M ini? Ya, nanti saya baca yang pasal ayat 3. Pasal 18 ya, ayat 3 ya. Ya, ayat 3. Nah, ayat 3 begini bunyinya. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1M tadi. Ya. Huruf M tadi dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Nah, clear, jelas kan teman-teman? Jadi apa yang dilakukan oleh Suryo kemarin di CNN ya? Berdebat dengan Bang Andi. Bang Andi punya strategi kemarin berdiri menjelaskan, cuek aja si Roy. Itu soal menjelaskan di layar itu ya. Lebar ya. Iya. Ini sudah clear. Apa yang dikatakan itu. Maka saya bilang, insaf Pak Subhan, insaf Pak Subhan. Ya, karena merasa Pak Subhan ini lagi bermimpi, berhalusinasi. Maka saya katakan insaf. Kalau kita paham ini ada undang-undang KPU-nya gitu. Berpatokan pada sana. Kalau dia berpatokan tahun 2017, itu pun general. Ketika saya jabarkan yang namanya surat keputusan, ya, dan digabungkan dengan pasal Undang-Undang nomor 29 2014. Dia tidak bisa menjawab. Iya. Ya kan? Makanya saya bilang, ini adalah orang-orang yang mau pansos. Artinya kan abang ya, dari kronologisnya mereka menuduh ijazah Mas Gibran itu ya. Ya. Soal logo dan apa pula soal di UTS, semua terpatahkan semua. Tiba-tiba muncul dengan, mereka mau hadirkan lagi dengan seolah-olah, oh ini surat keterangan bodong. Ini kan jelas sekali di huruf M ini, surat keterangan lain. Makanya baca Pak Roy, ngaku-ngaku bilang buat undang-undang juga, tapi nyatanya tidur di DPR sana. Makanya saya mencari itu. Undang PKP itu. Akhirnya tadi saya dapat. Saya mesti cari, tek-tek, lihat. Poin per poin kan. Ternyata ini. Memang, pada intinya itu memang ada satu perubahan-perubahan mengikuti. Iya. Undang-undang itu. Pada dasarnya memang ya katakanlah 70% itu akan baku gitu. Iya. Tapi perubahan-perubahan itu keniscayaan yang ada kan mengikuti zaman kan gitu. Nah, inilah ya. Kemudian membahas yang namanya sekolahnya di Singapura, sekolahnya cuma SMP +1 doang atau dan sebagainya. Artinya memang mereka ini sudah membuat satu grand design. Grand design ya Bang? Grand design. Memunculkan orang-orang mereka yang sehaluan, seafiliasi, baik organisasi maupun tujuan yang sama. Coba, kalau kita bicara tentang Singapura, muncul namanya Pak Zulfikar. Pak Zulfikar, iya. Nah, saya pernah ketemu sebetulnya dengan salah satu seorang tokoh lah. Ya. Yang katanya di Singapura. Ya pertanyaan saya apakah dia warga Singapura atau warga Indonesia kan? Yang kemarin sempat di kanalnya si AS kalau nggak salah. AS. Abraham Samad. Iya, di kanal AS dia akhirnya ada yang bilang Abraham Samad salah ngundang narasumber nih. Dia mau gor giring tapi. Ya mungkin tapi dia ada betulnya dia bicarakan kan? Iya. Kan apa yang saya jelaskan itu kan sesuai apa yang dia katakan. Iya jelas sama kan? Kita sudah lebih dulu menjelaskan itu. Kita lebih dulu menjelaskan. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Karena akan menggagalkan
semua rencana atau pattern-pattern mereka itu. Berarti kan AS ini dia seolah-olah menghadirkan narasumber Pak Zulfikar ini selalu untuk mematahkan kita, nyatanya mau menjelaskannya sama persis. Coba kedua ada namanya Melanie Butenzok. Ya, Melanie. Yang di mana? Di IPB. Di IPB. Iya. Dosen IPB yang di Australia itu kan, yang di Sydney juga. Menjelaskan secara total. Refernya kemana? Pasal berapa refernya? Referensinya pasalnya kan ngawur. Tentang kerja lapangan. Ya kan? Jauh sekali. Jauh sekali. Referensinya itu di pasal 29. Dia nggak tahu pasal berapa itu. Iya. Iya kan? Itu udah jelas gitu loh. Apa yang dilakukan itu. Dan juga apa sih hubungannya dia mau cabai-cabai gitu? Padahal kan dia di bela negara loh. Iya. LPDP kan di bela negara. Iya, di bela negara. Dan harusnya dia berintegritas. Adalah dia juga statusnya juga adalah kalau dosen pegawai negeri. Pegawai negeri nggak boleh. Benar. Nggak boleh mengikuti campur masuk ke arah politik praktis. Ya. Nah ini dipertanyakan si Melanie ini. Coba IPB harus memberikan penjelasan. Iya. Ya. Apakah Melanie ini terpapar dengan salah satu organisasi terlarang? Kalau dia terpapar dengan organisasi terlarang, mestinya dia dicabut LPDP-nya. Oke. Ya, iya. Bisa jadi nasib dia bisa sama dengan Rismon ini. Nah, iya. Rismon kan punya NIP nih di UNRAM nih. Berarti kalau ijazahnya benar palsu seandainya, itu berarti dia harus mengembalikan semua uang nih. Oh jelas dong. Bukan hanya uang. Iya. Ya, uang sertifikasi ya, uang karena pembohongan dia masuk ke ranah pidana. Iya. Jadi kampus UNRAM tolong bersuara ya. UNRAM bersuara. Harus bersuara ya. Ataupun ya kita akan mencari informasi karena UNRAM pasti hubungannya kayak Kemendikbud ya. Kita bisa harus cari informasi juga bisa untuk itu. Jadi bukan hanya pasukan teroris itu yang bisa ini ngomong teroris ini nih. Ini si Tompel ini emosi nih bilang kami dikatain teroris ini gimana? Ini. Saya simpel aja. Saya create kata teroris itu. Itu tidak ada salahnya. Tepat itu ya. Teroris itu kan TI itu kan dari kata Tifa. RO dari kata Roy. RIS dari kata Rismon. Ya saya ambil teroris. Kalau dia katakan RRT silakan saja. Tidak hanya teroris Bang, teroris keledung. Teroris keledung. Kalau ada satu lagi kalau dia pengen ya keledung. Jadi kita gaungkan ya, keledung teroris ya, ataupun teroris keledung. Yang paling utama kita gaungkan itu hashtag teroris. Ya, hashtag teroris ya. Pokoknya hashtag teroris silakan teman-teman gaungkan dan ramaikan di TikTok, ya, di Instagram, di Facebook, ramaikan di YouTube, semua. Ataupun di X ya. Dan jangan lupa sisipkan keledung ya. Karena Bang Andi yang pertama melabeli mereka keledung. Karena mereka mengatakan kami termul. Bagi mereka ternak Mulyono, yes fine. Kami bahagia ya menjadi termul. Karena termuliakan gitu. Jadi katakan mereka keledung, keledai dungu. Tahu kan keledai dungu. Itu kira-kira apa bisa jelaskan? Kenapa harus memilih mereka keledai dungu ini? Ingat nggak ada suatu cerita ketika percakapan antara keledai ya dengan seekor harimau yang mengatakan keledai bawa rumput itu warnanya biru. Oh iya. Sedangkan harimau mengatakan itu hijau. Mereka berdebat sangat panjang dan sangat luar biasa. Tidak ada titik temu. Akhirnya mereka menghadap seorang raja, raja rimba, seorang singa, seekor singa. Iya. Kemudian singa mengatakan, harimau, Anda itu yang salah. Kamu yang salah. Kamu berdebat dengan keledai. Tapi saya benar. Warna rumput itu hijau. Keledai bilang itu biru. Keledai yang benar. Dia bilang biru. Kamu yang salah. Keledai dengan bangganya, dia pergi. Apa dia bilang? Anda itu harimau, jangan berdebat sama keledai. Keledai itu adalah orang bodoh. Ya, kalau kau berdebat sama dia, sama kau berdebat dengan orang bodoh. Kamu itu pintar. Memang sebetulnya adalah warnanya hijau. Karena kau berdebat dengan keledai yang bodoh itu, kamu ikut bodoh. Itu intisari dari percakapan-percakapan itu kita bisa. Maka namanya keledai itu adalah binatang bodoh. Kan begitu. Ya. Keledai itu bisa terperosok 2 kali dengan di lubang yang sama.
Kalau dia itu pintar, dia tidak akan terperosok di lubang yang sama karena dia hafal jalan. Nah, inilah yang terjadi dengan teroris ini gitu. Selalu mengulang-ulang ya, selalu membuat permasalahan-permasalahan yang intisarinya itu sama. Dengan tujuan apa? Ya membuat kegaduhan, membuat keonaran dan mendowngrade Presiden ke-7 ini berserta keluarganya dengan tujuan ada suatu grand design besar yang didirejeni mungkin dari elit politik, mungkin dari oligarki dengan catatan tahun 2029 ini sudah habis yang namanya Pak Jokowi di mata publik. Itu intisarinya. Tapi kita lihat semakin diuak-uak Pak Jokowi, semakin dicintai oleh rakyat. Di mana kita melihat indikatornya, rumah beliau selalu dikunjungi oleh masyarakat, oleh publik, oleh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dari luar negeri juga? Dari luar negeri pun diaspora juga hadir. Untuk apa? Mendoakan beliau untuk sehat, panjang umur, dan dapat memberikan advice kepada Presiden ke-8 untuk bersama-sama membangun negara kita menuju negara Badatun Taibatun Warabun Kafir. Oke, ini luar biasa ya. Ini soal bagaimana ya melihat kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi semakin hari itu semakin magnetnya semakin kemana-mana ya teman-teman. Itu tidak bisa dipungkiri, itu fakta ya. Orang-orang yang dari pelosok pun datang, ada yang rela jalan kaki. Kenapa? Mereka datang mau berterima kasih kepada Pak Jokowi, mendoakan Pak Jokowi. Walaupun cuma 1 menit ya, tapi itu sangat berharga dalam hidup. Harusnya mereka teroris itu sadar. Dengan mereka pergi ke kubur kemarin, minta maaf lah mereka. Harusnya kalian minta maaf gitu. Datang ke kuburan ibunda almarhum Ibu Sugiatmi ya. Datang minta maaf, kami sudah melakukan kesalahan gitu. Oh Jan, itu sebetulnya kalau dia dari dulu dia minta maaf, itu nggak ada prosesnya. Iya, tapi ini malah makin menjadi-jadi, datang bikin fitnah masalah besar. Aduh, ini ya. Yang heran buat saya Jan, selalu mempengaruhi publik itu tunjukkan aja ijazahnya. Iya. Pak Jokowi gampang untuk menunjukkan ijazah. Kata si Tompel bilang Pak Jokowi itu melakukan teror dengan tidak menunjukkan ijazah. Itu pertanyaan-pertanyaan lebih tolol lagi buat saya. Yang teror kamu kok Pak Jokowi yang dikena sebagai yang membuat teror. Yang membuat teror itu mereka semua. Mereka sendiri yang pertama melakukan penggugatan. Bayangkan kalau dia nggak bukan dengan teror. Dia selalu mencoba mempengaruhi publik itu dengan selalu mengadakan press conference. Press conference ya. Press conference itu kan nggak gratis, Jan. Oh iya. Ya, pastilah ada sesuatu lah yang bisa membuat itu. Tapi kita juga bukan bersuudzon. Ya, artinya yang kita inginkan adalah kepada media mainstream itu, ya, mengundang narasumber itu yang equal. Oh iya. Yang equal. Dan paham betul permasalahan-permasalahan. Iya. Jangan mengundang seseorang yang tidak paham ataupun yang tidak mengikuti dari awal semua proses-proses itu sehingga menimbulkan blunder ataupun interpretasi baru gitu. Interpretasi baru. Iya. Kita sepakat ya. Artinya saling harus yang berkoordinasi. Makanya kita terima kasih lah pada teman-teman juga ya. Saya sebagai koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran ini, kita kemarin ada lebih dari 50 organ relawan. Itu belum datang semua itu ya? Belum datang semua. Ada ratusan sebenarnya teman-teman. Kemarin yang datang itu seratusan ya. Iya, lebih pada itu. saat kemarin itu bersama-sama kita menyerahkan surat kepada Mabes Polri. Itu hanya sebagian kecil. Iya. Ya, karena kita memang tidak ingin adanya suatu show of force ya, seperti apa yang mereka lakukan kayak begitu. Tapi kita ingin adalah bahwasanya kesolidan, keguyuban relawan-relawan Jokowi Prabowo Gibran ini itu nyata. Solid, itu solid dan jelas. Apakah kita ini diorkestrasi dengan iming-iming uang? Tidak ada sama sekali. Kita ini adalah dari kocek pribadi masing-masing teman-teman mengumpulkan. Bersama-sama karena kita punya tujuan yang sama. Swadaya, Bang ya. Swadaya semua. Ya kan? Jangan berharap, jangan mengatakan bahwa kita ini diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Tidak sama sekali ini.
ya, kita lakukan adalah karena kita relawan organik, dan kita tahu dan kita muak apa yang dilakukan para teroris ini. Ini yang paling utama yang kita perlu garis bawahi untuk itu. Ya teman-teman ya, di akar rumput ya, di bawah ya, support kami ya dalam bentuk narasi ya. Kita perangi sama-sama semua yang dilakukan oleh teroris ini ya. Ini karena memang narasi-narasi fitnahan mereka, apapun lah yang mereka lakukan di sosial media mereka ya, tanpa ada konfirmasi yang terus mendiskreditkan, itu tentu ya siapa yang nggak marah coba ya. Ya kalaupun sampai kalian mau nepalkan ya, ini ada permintaan dari netizen ini abang di komentar saya nih banyak kali bilang gini, Mas Mosato, tolong koordinasi teman-teman di akar rumput untuk kita nepalkan teroris. Saya angkat tangan ya, kalau kalian mau silahkan. Jadi begini ya teman-teman semua ya, doakan kita untuk berjuang di jalan kebenaran ini. Ya banyak sekali tantangannya. Ya saya sendiri juga doxing itu banyak ya. Dan saya yakin bahwasanya apa yang kita perjuangkan bersama-sama, kebenaran itu akan menemukan jalannya ya. Dan kita berharap kita tetap solid untuk itu, karena memang perjuangan itu selalu mendapatkan tantangan-tantangan yang besar. Kalau kita ingin menjadi seorang yang besar, memang perlu dengan tantangan yang lebih besar seperti Kawah Chandra di muka. Oke. Baik, terima kasih banyak abang ya. Teman-teman ya, jangan lupa pesan Bang Andi tadi bahwasannya ramaikan hashtag teroris dan keledung ya. Teroris dan keledung ya. Tifaroirisme ataupun teroris di platform sosial media kalian. Ramaikan ya. Ramaikan segera supaya mereka segera lekas diproses dan ditangkap ya. Dan support kami ya teman-teman. Di sini kami ada Bang Andi yang mengkoordinir semua organ relawan Prabowo, relawan Jokowi, Prabowo dan Gibran ya. Dan terima kasih support Bang Andi, kerja berat ini nih, kerja berat ya. Apapun ya teman-teman mau nepalkan teroris, kalian sendiri silakan ya. Tapi kami selalu melakukan itu dengan langkah koordinasi bersama supaya rapi, teratur, dan kita sama-sama maju satu langkah. Tetap menjaga soliditas dari relawan Jokowi, Prabowo, Gibran. Ikuti terus Mosato di episode berikutnya.